Salah satu film yang gua tunggu di tahun 2022 ini yang merupakan garapan dari sutradara Weregas Banuteja. Sorry kalau penyebutan namanya salah. Dan film ini adalah film panjang pertamanya, namun sudah mendapat 12 piala citra di Festival Film Indonesia tahun lalu. Karena predikat demikian, gua sangat optimis jika film ini akan berhasil membuat gua terpuaskan. Lalu pertanyaannya, apakah gua terpuaskan? Iya cuy, gua puas banget nontonnya. Isu pelecehan seksual yang jadi fondasi dan premis dalam film ini tuh beneran kuat banget. Ceritanya emang bakalan sensitif banget, apalagi baru-baru ini juga ada berita mengenai pelecehan seksual yang berada di area kampus, dan isu yang diangkat ke dalam film ini sangat relate banget. Lagi pula berita sekarang yang lagi trending juga tentang pelecehan seksual yang sejauh ini sih katanya nggak jadi dihukum mati ya. Entah, gua nggak tahu apa yang salah dengan negara hukum yang ternyata hukumnya kayak gini. Film ini benar-benar berhasil menyalurkan keresahan mengenai isu pelecehan seksual yang si tersangkanya ini tetap punya akses kemana aja, bisa berkeliaran kemanapun, tapi si korban tuh kayak nggak ada tempat buat mau ngadu ke siapa gitu, nggak ada yang bisa mau dengerin. Mau ke kepolisian juga identitas si korban ini kan takutnya juga bakalan menyebar dan malah bikin mereka tambah depresi kan. Pokoknya si korban pelecehan seksualnya itu bener-bener nggak bisa berbuat apa-apalah dan malah memberatkan dari sisi korban. Kayak nggak adil gitu, bener-bener relate banget sih. Dari dialog dan kata-kata yang terucap oleh si karakter dalam film ini emang beneran realitanya kayak gitu, cerdas sih menurut gua. Film ini berfokus dari point of view si korban yang mana dimainkan oleh Senina Cinnamon yang jadi Suryani. Berawal dari Suryani yang ngerayain keberhasilan teater mereka, terus sampai akhirnya foto Suryani tersebar di sosial media, dan disitulah mulai muncul konflik Suryani dengan keluarga sampai akhirnya film mulai memiliki jalan cerita yang lebih bernyawa dengan ngasih kayak si Nur nyelidikin gitu tentang apa yang ia alami. Ya kayak detektif gitulah. Alih-alih ngasih ending yang beneran terselesaikan, film ini justru memberikan pesan dan kritik sosial yang begitu dalam dan tajam juga. Gua suka detail yang dikasih dalam film ini yang ternyata punya andil besar dalam film. Contohnya aja kayak kata menguras, menutup, dan mengubur yang sering ada dalam kata-kata cara pencegahan demam berdarah kan ya. Dan gua kira kata-kata menguras, menutup, dan mengubur dalam film ini tuh adalah kata-kata sindiran atau sentilan yang dipakai buat ngasih tahu ke kita kalau begitulah yang terjadi ketika adanya isu pelecehan seksual dan cara negara Konoha buat menyelesaikan kasus tersebut. Mungkin nih ya, cuma teori gua aja, sorry kalau salah. Tapi sayang banget film ini nggak bisa disaksikan di bioskop, tapi ini ada sisi positifnya kan. Karena tayang di Netflix, jadi film ini lebih universal dan nggak cuma tayang di Indo doang. Bagus juga buat perfilman Indonesia ke depannya. Film ini nggak sepenuhnya sempurna, kekurangannya menurut gua di babak kedua film, kurang lebih di kayak di pertengahan film gitulah. Pengembangan karakternya tuh berasa kurang aja gitu. Nah, bicara mengenai karakter, menurut gua semua pemain yang terlibat dalam film ini benar-benar luar biasa memukau sih. Emosinya sampai, kualitas mereka juga sama baiknya. Lukman Sardi selalu jadi sorotan gua di setiap film yang dimainkannya. Nih orang tuh emang beneran keren dengan bagaimana cara dia menyampaikan ekspresi dan emosi ke penontonnya. Pendalaman karakternya juga sama baiknya. Si pemeran Suryani itu juga benar-benar totalitas banget sepanjang film gua rasa. Dia sedikit banget punya kekurangan. Film ini benar-benar bikin gua kesel. Kenapa? Ya karena nih film bisa banget buat ngasih suatu tontonan yang relate banget dengan keadaan sekarang. Momentumnya juga pas banget sama maraknya isu pelecehan seksual yang lagi panas-panasnya kan. Film ini berhasil bikin gua kesel. Kenapa sih si para pelaku pelecehan seksual itu banyak yang berkeliaran bebas, malah si korban yang nanggung semua beban. Keren sih nih film, emang benar-benar ngasih sudut pandang yang nyata beneran terjadi gitu. Sekaligus bikin sesak dada dan prihatin kayak, oh bener juga ya di film ini dengan apa yang terjadi sekarang gitu. Sekian video review ringkas gua, sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.